Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit mengkaji kitab Miftahus Sudur pada halaman 130 sampai 131. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma', jangan dengarkan, kalama haula'il munafiqin, orang-orang yang munafik, al-mutasanni'in, yang berpura-pura, al-muzakhrifin, dan memakai ornamen palsu, fa inna tab'a, karena tabiat buruk, yaskunu ila kalamim muzakhrifin, sangat senang dengan ucapan yang dihiasi ornamen palsu. Musanna'in, berpura-pura, ahwasa, dan bodoh, ka'ajini fatirin, seperti adonan roti yang belum masak, bila milhin, tanpa garam, yu'zi, yang membahayakan, batna kilih, perut orang yang memakannya, wayahdimu baitah, dan menghancurkan rumahnya. Jadi di paragraf ini menjelaskan janganlah mendengarkan orang-orang munafik, perkataan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu berpura-pura dalam berkata dan memakai ornamen palsu, karena watak buruk itu sangat senang apabila ucapan mereka itu dihiasi dengan ornamen palsu, seperti itu. Lalu ilmu itu yu'khadhu, harus diambil, min afwahir rijal, dari mulut para tokoh, la minas suhuf, bukan hanya dari kitab, min haula'ir rijal, yaitu dari para tokoh, hum rijalul haqqi azza wa jalla, tokoh-tokoh yang berjuang membela agama Allah azza wa jalla. Al-muttaqun, yang bertakwa, at-tarikun, yang meninggalkan maksiat, al-warithun, yang mewarisi akhlak para nabi, al-arifun, yang telah mencapai ma'rifah, al-amilun, yang mengamalkan ilmu, al-mukhlisun, dan yang mukhlis. Jadi kita itu mengambil ilmu bukan hanya dari kitab saja. Jangan menjadi patokan hanya dari kitab gitu. Harus juga dari mulut para tokoh. Maksud yang termasuk para tokoh, yang dimaksud para tokoh di sini yaitu tokoh-tokoh atau orang-orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat yang bertakwa, yang meninggalkan maksiat, yang mewarisi akhlak para nabi, yang sudah mencapai ma'rifah, yang sudah mengamalkan ilmu, dan yang mukhlis. Ma huwa ghairu taqwa, apapun selain takwa, hawasun, adalah bodoh, wa batilun, dan batil, al-wilayah, kewalian, lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dunia, baik di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Al-sasu, kewalian adalah pondasi, wal bina ulahum, dan bangunan dunia bagi mereka di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi orang yang tidak bertakwa itu termasuk orang yang bodoh dan batil. Jadi kewalian itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa,
baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan kewalian itu menjadikan pondasi dan bangunan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Lalu hakikatut taubah, adapun hakikat taubat, ta'zimu amaril haqqi azza wa jalla, adalah yaitu mengagungkan perintah Allah yang maha hak azza wa jalla, fi jami'il ahwali, dalam situasi apapun. Walihada, oleh karena itu, qala ba'duhum, sebagian ulama sufi berkata, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah dicurahkan kepada mereka, amin. Al khairu kulluhu, seluruh kebaikan, fi kalimatin, ada pada dua kalimat, at-ta'zimi li amrillahi azza wa jalla, mengagungkan perintah Allah azza wa jalla, wasyafaqah, dan menyayangi ala khalqin, pada makhluknya, kulluman, setiap orang, la yu'azzimu, yang tidak mengagungkan amrallahi azza wa jalla, perintah Allah azza wa jalla, wala yushfiqu, dan tidak menyayangi ala khalaqillah, pada makhluknya, fahuwa ba'id, maka ia jauh, minallah, dari Allah. Jadi di sini hakikat taubat itu yaitu mengagungkan perintah Allah azza wa jalla dalam situasi apapun. Karena sebagian ulama sufi mengatakan, jadi seluruh kebaikan itu terdapat pada dua kalimat. Yang pertama yaitu mengagungkan perintah Allah azza wa jalla, yang kedua menyayangi makhluknya. Jadi setiap orang yang tidak mengagungkan perintah Allah dan tidak mencintai makhluknya itu, maka dia termasuk orang yang jauh dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim mudzillatu ainama sufiqu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi sebagai makhluk Allah, ada baiknya kita jangan terjerumus dengan orang-orang yang munafik, karena orang yang munafik itu akan dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.